kasih ilmu apa saja hilang. Jadi air kalau sudah full, gelas itu kalau sudah full, itu mau dikasih apa saja tuh lupa. Ini syarat pertama. Jadi kosongkan dulu hati kita, pikiran kita, semuanya dikosongkan. Rata-rata kita semata-mata karena untuk menghambakan diri kita kepada Allah, untuk mendapatkan ilmu. Satu, kalau sudah kosongkan pikiran kita, hati kita dikosongkan. Yang kedua, posisi gelas tadi harus jangan miring. Iso jangan tuh, iso ya. Iso jangan tuh. Kenapa? Karena kalau gelas tadi miring, dikasih air saja kira-kira masuk enggak? Enggak. Kenapa? Karena posisinya miring. Jadi enggak masuk-masuk. Jadi usahakan hati kita bersihkan, betul-betul dikosongkan. Yang kedua, posisi kita harus lurus bila dulu. Posisi kalau lurus nanti, maka gelas tadi akan mudah diisi oleh ilmu lebihnya. Jadi itu dulu. Mari kita buka dengan pembacaan Fatihah. Mudah-mudahan yang sakit oleh Allah diberikan kesembuhan. Yang saat ini sudah banyak musibah masalah pada diri kita, mudah-mudahan diangkat masalahnya oleh Allah, diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi wa likulli syari'a wa da'watina bi syafaat rasulillah bi barakatihi. Syekh Mas'ud Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Intinya, mari kita simak bersama yang disampaikan oleh guru kita kepada beliau. Kami haturkan. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima talqin zikir. Kita baca bersama doa iftitah, doa pembukaan. Ikuti saya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim. Ala rasulihil karim. Al-hadi ila siratin mustaqim. Ila siratin mustaqim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum ibadallah. Usikum ibadallah. Wa iyaya bitaqwallah. Wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li bifutuhil arifin. Allahumma iftah li bifutuhil arifin. Allahumma iftah li
Bifutuhil arifin. Bifutuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syawlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istighfar. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Doa ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, hanya engkaulah yang kumaksud, hanya engkaulah yang kutuju. Waridhaka matlubi, dan hanya ridhomu yang aku cari. A'tini, limpahkan padaku, berikan padaku. Mahabbataka wa ma'rifatak, berikan kepadaku mahabbah, kecintaan yang kuat darimu, dan ma'rifah, kedekatan, keakraban. Sama-sama ikut saya. Ilahi anta maksudi, Ilahi anta maksudi, waridhaka matlubi, waridhaka matlubi. a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maksudi, Ilahi anta maksudi, waridhaka matlubi, waridhaka matlubi. a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maksudi, Ilahi anta maksudi, waridhaka matlubi, waridhaka matlubi. a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Atini mahabbataka wa ma'rifatak. Saudara sekalian, yang tadi kita baca itu adalah doa iftitah, doa pembukaan talqin zikir, pembelajaran zikir. Rasulullah SAW digambarkan, diriwayatkan, anna Rasulullah SAW laqana ashabahu jama'atan wa furada. Rasulullah sering menalkin para sahabatnya secara berjamaah, berkelompok, juga sendiri-sendiri. Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW berpesan, laqinu mautakum, talkinkan orang yang mati di antara kamu syahadah, kesaksian an la ilaha illallah, bahwa tiada ilah kecuali Allah. Maka sahabat Nabi ada yang bertanya, kalau yang sudah mati saja masih disuruh ditalkinkan, bagaimana kami yang masih hidup, masih sehat ini? Kata Nabi, tilka aujab wa aujab, itu lebih wajib lagi, lebih wajib lagi. Karena itu mari kita persiapkan diri kita. Sudah tidak ada perlu persiapan lain-lain, sudah ikuti saja, jangan ada yang mondar-mandir, sudah cukup saja, ya. Sudah ikuti saja. Jadi mari kita talqin, siapkan diri kita untuk menerima talqin zikir, ya. Di dalam thariqah Qadiriyah wal Naqsyabandiyah yang saya terima dari seorang wali mursyid mulia Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, zikir yang dijadikan alat
untuk riyadhah, untuk latihan roh kita, latihan jiwa kita, ada dua macam zikir. Zikir jahar, zikir nyata karena diucapkan dengan mulut, dan yang kedua zikir khafi. Khafi itu artinya tersamar, tersembunyi, karena tidak diucapkan dengan mulut, dilakukan dengan qalbu. Qalbu itu hati nurani, manah. Adapun zikir jaharnya, lafaznya la ilaha illallah, tetapi saat kita mengucapkannya mata dipejamkan, merem, dan apa yang diucapkan itu kita arahkan. Saya berdiri supaya ibu bisa lihat ya. Apa yang kita ucapkan dengan mulut itu kita rasakan masuk dari perut bagian bawah, rasakan masuk ke dalam diri kita, bukan saja ke dalam badan, tapi ke dalam roh, ke dalam jiwa. Lalu rasakan zikir itu mengalir naik di dalam rongga perut, rongga dada, naik ke leher sampai terus tembus ke otak, ke ubun-ubun. Lalu rasakan zikir itu mengalir masuk ke dada kanan, dan rasakan zikir itu mengalir ke dada kiri. Untuk mudah merasakan, memandu, mengarahkan rasa zikir itu, gunakan gerakan kepala. Perhatikan, saya beri contoh 3 kali. Lihat ya ibu-ibu, masukkan dari sini. La paham ya? Jadi ke atas, dada kanan, Bapak Ibu, dada kanannya ke sana. Nah, kemudian ke dada kiri. Jangan karena lihat saya ke dada kanan saya begini, nanti ada yang terbalik ya. Baik, bisa paham? Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah kana, wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apapun yang Allah tidak menghendakinya tidak akan pernah terjadi. Ikhlas menerima la ilaha illallah masuk ke dalam diri kita. Ikhlas untuk membersihkan, membuang semua yang Allah tidak ridhoi. Tundukkan kepala, pejamkan mata, merem. Ucapkan seperti yang saya lakukan tadi. Sama-sama mulai. Bagus. Lagi semuanya. Bagus. Sekali lagi.
Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Ya Allah, sampaikanlah salam penghormatan kami, pujian kami untuk Nabi-Mu, pemimpin kami Muhammad SAW, yang dengan salawat itu Engkau selamatkan kami dari segala kerusakan dan kehancuran. Wa taqdilana biha jami'al hajat, yang dengan salawat itu Engkau penuhi semua hajat dan keperluan kami. Wa tuballighuna wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, yang dengan salawat itu Engkau bersihkan, Engkau sucikan kami dari segala noda, kotoran dan kesalahan. Wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat, yang dengan salawat itu Engkau angkat derajat dan martabat kami. Wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, yang dengan salawat itu pula Engkau sampaikan kami pada segala maksud dan tujuan yang terjauh dan yang terbaik untuk dunia dan akhirat kami. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah, yadullahi fawqa aydihim, faman nakatha fa innama yanquthu 'ala nafsihi, wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fa sayuti'u ajran 'azima. Wa'tasimu bihablillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, orang Arab itu mengartikan ilah, ya, bukan sekadar Tuhan. Kita kalau ditanya apa itu ilah, Allah, apa itu Allah? Tuhan, apa itu Tuhan? Pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta. Kalau kita memahami Allah sebagai pencipta, penguasa, itu dalam bahasa Arabnya disebut Rabbun. Rabbul alamin, penguasa alam semesta. Rabbus samawati wal ard, pengendali langit dan bumi. Ya. Rabbun nas wal malaika, itu juga artinya pencipta, penguasa manusia dan malaikat. Ilah beda artinya. Ilah itu artinya segala sesuatu yang sangat dicintai dan dipentingkan. Sangat dicintai, sangat dipentingkan. Karena itu orang-orang Arab Quraisy sebelum kedatangan Islam dulu menyebut matahari dengan sebutan ilaha, sesuatu yang sangat dipentingkan, sangat dicintai. Maka ketika kita zikir la ilaha, artinya tidak ada yang dicintai, tidak ada yang dipentingkan. Tidak ada yang dicintai, tidak ada yang dipentingkan, tidak ada yang dipuja, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Illallah, kecuali Allah. Itu makna ilah yang kedua. Ketika sesuatu itu dicintai, dipentingkan, maka sesuatu itu menjadi yang paling dituju, didamba, dikejar, dicari, digandrungi, didekati. Maka la ilaha bermakna tiada yang dituju, tiada yang didamba, tiada yang diharap, tiada yang digandrungi, illallah, kecuali Allah. Yang ketiga, kalau sesuatu itu dicintai, dipentingkan, maka sesuatu itu dituju, didamba, digandrungi, maka yang ketiga, apapun maunya ditaati, diladeni, diperturutkan. Maka la ilaha, tiada yang disembah, la ilaha, tiada yang ditaati, la ilaha, tiada yang dipuja, dimuliakan, illallah, kecuali Allah. Nah, itu bukan sekadar diucapkan, dilontarkan keluar keras-keras, bukan. Namanya saja zikir, mengingat. Kenapa harus disuarakan keras-keras teriak? Yang perlu diingatkan bukan orang lain, justru yang perlu diingatkan diri sendiri. Maka zikir itu bukan di keras keluar, tapi kuat ke dalam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ikuti. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah SAW. Itu zikir yang pertama, ya. Nanti saya jelaskan manfaatnya. Sekarang kita masuk dulu zikir yang kedua. Baca dulu Fatihah untuk Rasulullah SAW, keluarga, para istri, anak cucu dan sahabat beliau, sebagai wujud terima kasih kita atas perjuangan beliau dan mereka semua dalam menyampaikan Islam kepada kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Asyhadu lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk seluruh awliya Allah. ثم إلى أرواح سلسلة القادرية والنكشبندية وجميع هذه الطرق خصوصا إلى حضرة السلطان الولياء شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وصل الشيخ أبي القدس جنيد البغدادي وصل الشيخ محمود الشمس رضي الله وصل الشيخ عبد الكريم وصل الشيخ عبد المبارك بن محمد وقالت شيخنا الكرم محمد صيد وفتى العارفين وأصولهم وفروعهم لسلسلة والآخرين عنهم شعر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
ثم إلى وعي آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astaghfirullah min kulli dhanbi wa atubu ilayhi. Astaghfirullah min kulli dhanbi wa atubu ilayhi. Astaghfirullah min kulli dhanbi wa atubu ilayhi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali Ilahi anta rasuli wa ridaka maqlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta rasuli wa ridaka maqlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta rasuli wa ridaka maqlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Zikir yang pertama tadi itu untuk membersihkan dan menjadi benteng, juga untuk memperbarui iman. Nah, zikir yang kedua mengaktifkan iman di dalam kalbu kita untuk mengingat Allah, mengenang Allah, merasakan kehadiran Allah sampai terjadi wusul, connect, nyambung, ya, sampai tersambung. Caranya, ya, berdiri lagi supaya ibu kita saja. Mata dipejamkan seperti kata Nabi SAW kepada Sayyidina Ali, ya Ali, ikmit ainai, pejamkan mata. Walsaq safatai, katupkan bibirmu. Wa'la lisana, keataskan lidahmu. Dilipat ke langit-langit atas, tahan. Jangan bergetar lidahnya, karena yang berzikir bukan lidah, bukan bibir. Tundukkan kepala ke arah jantung di dada kiri. Jadi pejam matanya, katupkan bibir, ya, rapat, lidah dikataskan, tunduk ke dada kiri, tunduk dalam. Semuanya lakukan, tunduk, tunduk, tunduk. Ke dada kiri, jangan terbalik. Mana dada kiri? Ke arah jantung. Ya, tunduk, tunduk, tundukkan kepala, tunduk, merendahkan diri, merendahkan diri. Silakan berzikir dalam kolbunya, dalam manahnya. Tidak usah diucapkan, ikuti saja ketukan dari saya. Allah, dirasakan, diingat. Allah, 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 Allah,
Dosa-dosa masa lalu juga Allah lihat. Yang pernah durhaka pada orang tua, Allah tahu. Mau ngaku enggak? Yang pernah berbuat jahat, berbuat maksiat, auzubillah, kalau ada yang pernah berzina, ngaku saja dulu, ngaku. Permulaan taubat itu mengaku. Allah sudah tahu yang Allah inginkan kamu ngaku atau tidak. Jangan disuarakan, dirasakan terus. Terus zikir mengingat Allah makin dalam. Setiap saat kita akan dipanggil oleh Allah. Terus sambil bertobat, terus saja Allah, 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 Allah. Lawan itu bosan, lawan itu ngantuk. Allah, 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 Allah. Kalau yang sulit, minta pertolongan kepada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Tuhan kami, tolonglah kami dalam berzikir. Berzikir saja susah, karena selama ini terlalu lama tidak berzikir. Berzikir saja minta pertolongan Allah. Kalau Allah tidak tolong kita, bahkan untuk mengingat Allah saja kita susah. Lalu apa yang mau dicari dalam hidup ini? Kalau bukan Allah yang dituju, apa yang mau dituju? Apa yang mau diharap? Semua itu milik Allah. Allah, 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 Allah. Semua ada dalam kekuasaan Allah. Dan Allah berjanji untuk memberikan yang terbaik kepada orang yang berzikir, melebihi orang yang suka berdoa dan meminta. Sambil memohon, terutama yang sedang punya problem, sampaikan saja kepada Allah. Sambil terus Allah, 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 Allah. Amin ya Allah, amin, amin, amin. Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Ya dzal jalali wal ikram, aminna ala dinil Islam. Wahai Allah, Engkaulah pemilik segala kemuliaan dan keagungan, matikanlah kami dalam Islam. Ya Allah, bila saatnya sudah tiba Engkau memanggil kami, berikanlah kepada kami kematian yang mudah dan indah. Jauhkan kami dari kematian yang menyusahkan dan menghinakan. Ya Allah, ampuni dan sayangi ibu bapak kami, para kakek nenek dan semua leluhur kami, ya Allah. Khususnya mereka yang sudah Engkau panggil ke akhirat sana. Ya Allah, lindungilah anak, cucu dan semua keturunan kami. Lindungilah mulut dan perut mereka dari makanan haram, tapi juga jauhkan mereka dari kemiskinan, ya Allah. Lindungilah mata dan telinga mereka dari godaan syaitan. Lindungilah akal, pikiran dan hati nurani mereka dari maksiat. Lindungi kemaluan mereka, ya Allah. Lindungi kesucian mereka, ya Allah. Lindungi harga diri mereka, ya Allah.
Angkat derajat dan martabat anak cucu kami ke tempat yang mulia ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mudah dalam belajar. Tumbuh kembangkan mereka agar menjadi generasi baru, muslimin dan muslimat yang lebih takwa dari kami. Ya Allah, entah bagaimana keadaan zaman di masa mendatang, sungguh kami memohon, janganlah ada di antara anak dan keturunan kami yang putus asa dari rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, entah bagaimana keadaan zaman di masa mendatang, sungguh kami memohon, janganlah ada di antara anak dan keturunan kami yang menjadi kafir terhadap-Mu ya Allah. Allah ya Allah, sampai kapanpun jangan ada di antara anak dan keturunan kami yang menjadi kafir terhadap-Mu, agar tidak terputus keturunan kami yang saleh dan salihah hingga hari kiamat nanti. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Mujibas Sa'ilin, wa ya Qadiyal Hajat, fala tukhayyib raja'ana ya Qadimal Ihsan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekalian, selesai sudah proses talqin zikir. Maka dengan ini Bapak Ibu Saudara sekalian sudah sah menjadi murid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dari Pondok Pesantren Suryalaya, yang mursyidnya adalah Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Dengan sudah diberikan talqin zikir, maka kepada Anda semua sudah diizinkan, sudah dibolehkan untuk mengamalkan. Membolehkan bahasa Arabnya itu ajazah, maka ijazah itu artinya kebolehan. Jadi sudah dibolehkan, ajaztukum, sudah diijazahkan, tinggal amalkan. Nah, zikir jahar itu untuk apa? Rasulullah SAW katakan, likulli syai'in siqah, segala sesuatu ada pembersihnya. Wa inna masiqalatul qulubi zikrullah, dan pembersih qalbu adalah zikrullah. Jadi ingat, tujuan kita berzikir itu untuk membersihkan qalbu. Segala sesuatu ada pembersihnya. Ibu-ibu, kalau pakaian keluarga kotor, ibu bersihkannya pakai apa? Pakai rinso. Kalau piring, gelas, sendok kotor, dibersihkannya pakai apa? Pakai sunlight. Kalau WC, kakus, lantai kamar mandi, dibersihkannya pakai apa? Pakai Lysol, pakai Wimpol, pakai Karbol. Saudara, kalau memang nggak ada kabel yang nggak sering paksakan. Ya. Gigi kotor, dibersihkan pakai apa, Bu? Pepsodent. Jadi masing-masing ada pembersihnya. Pembersih baju, rinso, pembersih piring, gelas, sunlight, pembersih lantai kamar mandi, Lysol, Wimpol, pembersih gigi, Pepsodent. Masing-masing ada pembersihnya. Karena itu jangan suka membersihkan gigi pakai Lysol. Masing-masing ada pembersih. Begitu juga kolbu kita. Bagaimana membersihkan kolbu? Zikir, kata Nabi. Jadi ingat, tujuan utama zikir membersihkan hati nurani. Mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka zikir itu diucapkan tapi dimasukkan ke dalam kolbu. Bukan sekadar dilontarkan, disuarakan keluar, masukkan. Ada yang bertanya, kenapa orang TQN, Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, zikirnya dibentak-bentak, disentak-sentak? Innal quluba la tastau kama tastau bil hadid, kata Nabi. Kolbu kadang berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Lihat velg sepeda, kalau habis kena air tidak dibersihkan, dari bintik air itu nanti kering airnya, tapi muncul bekas kuning. Kuningnya makin jadi coklat tua, jadi hitam. Nah, jadilah titik karat. Dibiarkan titik karat itu melebar. Kalau sudah melebar karatnya, dicongkel
pakai obeng, dipahat, susah. Begitu juga kolbu suka berkarat, karat dengki, karat sombong, karat pelit, karat putus asa, karat fasik, munafik. Summa qasat qulubuhum, ada orang-orang yang kolbunya begitu mengeras. Orang-orang yang kolbunya mengeras. Kalau kolbunya sudah berkarat dan mengeras, bagaimana membersihkannya? Maka para ulama katakan, bersihkan dengan zikir yang dorban syadidan, zikir yang menghantam keras. Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi bukan kok zikirnya dibentak-bentak, bukan, karena zikirnya sedang dimasukkan. Coba ikuti. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Jadi zikir itu memang harus dimasukkan, betul-betul dimasukkan ke dalam qalbu. Yang kedua, tujuan dari zikir, ini tadi kecil. Zoom-nya nggak bisa dimainkan dari situ, sudah maksimum. Nggak zoom di situ, di bagian atas sudah maksimum. Tinggal fokusnya aja ya. Ya sudah. Oke. Ya. Nah, ini kalau ditanya, apakah tarekat itu ada dalilnya, dasarnya dari Quran, dari hadis? Nah, ini dari hadis. Ya. Segala sesuatu ada pembersihnya. Pembersih qalbu adalah zikrullah. Diri kita yang hakiki adalah ruh. Di dalam ruh ada qalbu, mana? Bersihkan, bersihkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai qalbunya mudah bersambung pada Allah. Yang kedua, untuk apa berzikir? Untuk menjadi benteng. Allah sendiri katakan dalam hadis qudsi, la ilaha illallah hisni, la ilaha illallah itu adalah bentengku. Siapa yang mengucapkannya, dia sama memasang benteng untuk dirinya sendiri. Seorang ibu satu saat menelpon saya. Dia pejabat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pak Ustadz, saya sarjana, suami saya sarjana. Kalaupun saya bekerja, karena saya ingin mendedikasikan ilmu saya untuk bangsa dan negara. Dari penghasilan suami istri sudah cukup. Saya akan cari jabatan. Tetapi suatu saat saya dipanggil oleh atasan. Ibu pegang proyek ini ya, puluhan miliar, jadi Pimpro. Jangan Pak, saya nggak mau pegang jabatan, apalagi megang proyek-proyek itu. Fitnahnya banyak, godaannya berat. Kasih saja yang lain, banyak yang kepengen. Justru kemarin-kemarin dikasih yang lain berantakan. Duitnya habis, proyek nggak beres. Nah, sekarang ibu yang pegang. Maka saya pun dengan berat hati saya terima. Tapi Pak Wahyudi, begitu saya pegang jabatan itu, 3-4 hari kemudian kalau malam atap rumah saya meledak-ledak, nggak bisa tidur, terganggu. Besoknya diperiksa nggak ada apa-apa. Bagaimana Pak? Zikir, la ilaha illallah, itu benteng, zikir lagi. 2 minggu telepon lagi, Pak Wahyudi, kok cobaan makin berat. Saya buka pintu kamar jam 2 pagi untuk sholat tahajud. Mau ke kamar mandi berwudu, menyeberangi ruang tengah rumah
di situ banyak ular. Memang sudah terpotong-potong, mulut kepada nganga, darah berceceran. Maka malam pertama saya kaget dan ketakutan, tapi apa boleh buat? Tega nggak tega, saya bersihkan itu potongan ular dengan selokan sampah. Terus zikir lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus saja zikir. Tapi Pak, suatu pagi begitu saya lihat potongan ular itu, cucu saya turun dari lantai atas di tangga, dia pun melihat, teriak histeris ketakutan. Saya nggak tega. Bagaimana Pak? Zikir lagi, zikir lagi. Benteng kita apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus nggak muncul-muncul, nggak nelpon lagi. 3 bulan kemudian baru nelpon lagi. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah Pak, selesai. Suatu hari Sabtu siang karena libur kerja, kami tidur, terdengar suara pintu diketuk. Begitu saya buka, teman saya, seorang bapak-bapak, sama-sama pejabat di kantor, rumahnya di kompleks, satu kompleks yang sama di belakang. Dia langsung sujud ciumin kaki saya sambil bilang, maaf Bu, ya maaf Bu. Pak jangan begini. Apa kata orang yang lihat nanti? Bapak punya istri, saya punya suami, kok cium-cium kaki saya? Maafkan saya Bu, maafkan. Selama ini saya yang kirim. Sekarang justru berbalik ke saya. Kita tidak usah pergi ke tempat lain-lain. Pasang aja benteng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena dulu ketika iblis diusir dan dilaknat, sebelum pergi iblis berkata, "Tsumma la'atiyannahum," sungguh pasti aku akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Iblis selalu berusaha masuk. Maka kita pasang benteng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Benteng. Yang ketiga, untuk apa zikir? Kata Nabi, perbaharui selalu imanmu. Jangan biarkan iman melemah, perbarui, perkuat. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Nabi katakan, aksiru min qaul, perbanyak ucapan la ilaha illallah. Iman adanya di kalbu, ucapan la ilaha illallah adanya di mulut, tapi apa yang ada di mulut arahkan ke kalbu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah tujuan kita berzikir, tidak lain tidak bukan dimasukkan ke dalam kalbu untuk membersihkan, untuk menjadi benteng, untuk memperkuat iman. Itu. Nanti kalau sudah sering la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka zikirnya masuk ke dalam kalbu. Ketika mulutnya diam tidak berzikir, tapi kalbunya terus ingat Allah. Ingat terus Allah. Inilah yang disebut dengan yazkurunallaha uzkurullaha katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya, wasabbihuhu bukratan wa asila, pagi maupun petang, qiyamah wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Kalau zikirnya sudah mantap, maka kalbunya, manahnya bersambung terus kepada Allah. Kalau kalbunya sudah bersambung terus kepada Allah, hidup pun akan menjadi bahagia. Hidup akan tentram. Di Jakarta sekarang yang banyak belajar tarekat itu bukan orang tua lagi, justru para pelajar dan mahasiswa. Apa sebab? Ternyata zikir memudahkan proses belajar. Ilmu bukan ada di guru, ilmu bukan ada di buku, ilmu adanya di Allah. Maka doa kita, Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Tuhan, tambahkan untukku ilmu, limpahkan kepada kefahaman.
Guru bisa jadi ngajarnya tidak enak, tapi kalau qalbunya nyambung ke Allah, Allah tambahkan ilmu, Allah berikan kepahaman. Ternyata orang-orang yang rajin berzikir, mahasiswa, para pelajar, para santri yang rajin berzikir lebih mudah memahami berbagai ilmu, lebih cerdas. Jadi maka di Jakarta yang belajar tarekat itu bukan lagi orang-orang tua, kakek-kakek, itu banyak anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa, para perwira-perwira yang masih kapten, mayor itu ya banyak, karena mereka merasakan dengan bersambungnya qalbu Allah, maka kita menjadi mudah menyerah. Allah itu maha ada dan maha mengadakan. Allah itu maha hidup dan maha menghidupkan. Allah itu maha cerdas dan maha mencerdaskan. Allah itu maha berkehendak dan maha menghendakkan, membuat orang jadi punya hikmah, kemauan yang kuat, semangat yang keras, tidak lagi malas, tidak lagi mudah putus asa. Allah itu maha kuasa dan maha mengkuasakan, memberikan kemampuan-kemampuan yang orang biasa tidak mampu. Tapi sayang memang ada saja makhluk yang kalau diajak berzikir selalu bilang tidak punya waktu untuk berzikir, tapi dia selalu punya waktu untuk menghabiskan waktunya chatting dan main handphone. Inilah makhluk ini. Kalau diajak zikir selalu bilang tidak punya waktu, tapi dia selalu punya waktu untuk chatting dan SMS-an. Diajak zikir selalu tidak punya waktu, tapi selalu punya waktu hanya untuk menghabiskan secangkir kopi dan sebatang rokok. Ya. Kalau zikirnya tidak pas, zikirnya tidak benar, sholat pun menjadi tidak khusyuk. Kalau sholat tidak khusyuk, ya mau bagaimana sholat itu menjadi tidak nikmat. Oleh sebab itu, perbaikilah zikir kita. Orang kalau di Arab itu dengar suara azan, ya sholat saja meskipun di pasir. Kami kalau dalam perjalanan di radio mobil terdengar suara azan, mobil keluarkan dari jalan, masuk ke pinggir gurun pasir, sholat aja di pasir, pasirnya bersih kok. Nabi kan dulu sholat Masjid Nabawi itu gak ada karpetnya, zaman dulu gak ada karpet. Nabi itu sholat ya sujudnya di pasir. Makanya selesai salam, assalamualaikum, bersihkan bekas pasir. Kan akhirnya sholat salam, dengan salam udah selesai sholat, ngapain usap muka? Bersihkan bekas pasir. Makanya sekarang kita lihat di Arab sana, orang salam nggak pakai usap muka. Kita tanya kenapa nggak usap muka? Karpetnya udah bersih. Gitu. Ya, jadi Nabi sujud di pasir. Kalau sholatnya serius, ya di dalam kolbunya nyambung ke Allah, serius sholat. Tapi kalau di dalam kolbu ada penyakit, susah khusyuk, mobil terus ngorek-ngorek hidung. Jadi kolbunya nggak nyambung ke Allah, kolbunya gelisah. Di dalam kolbunya ada yang lain-lain. Bubar sholat, makanya kita sholat itu mendatangi tempat sholat tidak boleh tergesa-gesa. Imam sudah baca walaqalin, amin. Kita baru datang dari tempat wudhu, itu nggak boleh lari-lari, tetap jalan dengan tenang. Ya, kalau ada pengemis minta sedekah, ya kasih dulu sedekah. Inilah akibatnya kalau sholat tergesa-gesa. Kalau pengemis kayak langkain aja ya. Yang dilangkai maksudnya mau mempermudah, dia tekuk lututnya, malah nyangkut. Akhirnya
akhirnya dia bengong lihat semua orang sholat bubar. Imam nggak tahu jamaah udah bubar. Nah, ini contoh-contoh bahwa sholat itu harus melibatkan qalbu. Masukkan zikir la ilaha illallah, masukkan ke dalam ruh. Suara kita masukkan lewat telinga, cahaya masuk lewat mata, bau masuk lewat hidung. Karena pada telinga, pada mata, pada hidung ada latifah. Latif artinya lembut, sensitif, peka. Latifah kelembutan, kepekaan. Latifah sensitivitas. Karena ada latifah terhadap suara, sekecil apapun gelombang suara masuk. Karena di mata ada latifah terhadap cahaya, maka cahaya akan masuk. Pertanyaan saya, kalau zikir la ilaha illallah mau kita masukkan ke dalam ruh, mana bagian yang peka terhadap zikir? Supaya masuknya gampang, para ulama seperti Imam Ghazali jelaskan, ini puting susu kiri, tempatkan 2 lapis jari di bawahnya. Nah, di bawahnya lagi, di sini. Inilah bagian dari roh yang peka, sensitif terhadap zikir. Ya. Bukan titik luar, kulit, permukaan, bukan di dalam, tetapi di sekitar wilayah sini. Itu bagian dari roh yang sensitif terhadap zikir. Maka seorang sahabat, ya Rasulullah, ini anakku, tolong berkatilah dia, doakan dia. Kulihat Rasulullah meletakkan tangan kanannya di dada bagian bawah anakku. Yang kedua, ini puting kanan, 2 lapis jari di bawahnya lagi. Latifatul rohi. Yang atas kiri, yang atas kanan, persis tengah dada, di dahi, kening, di ubun-ubun. Jadi kalau badan kita punya panca indera, roh kita memiliki sabta, 7 indera. Karena itu zikir arahkan lewat titik-titik itu. Bagaimana sekali jalan kena 7 titik itu? Ini dia. Mulai dari perut bagian bawah, la, naik ke atas, dada kanan, ilaha, dada kiri, illallah. Pelan-pelan 3 kali. Makin masuk, tune in, boleh lebih cepat. La illallah, la ilaha 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 illallah. Makin cepat gerakan kepala, makin sederhana. Kita selama ini tahu orang kalau zikir la ilaha illallah, goyang-goyang, itu ada maksudnya. Bukan asal goyang, tapi diarahkan kepada titik-titik latifah. Paham sampai sini? Ya. Nah, sudah ngantuk kan? Belum. Pastilah ngantuk. Saya juga ngantuk kok. Saya kemarin dengan istri berangkat dengan mobil dari Jakarta, niat singgah di Bekasi Timur, singgah dulu di rumah adik saya. Tetapi dari Jakarta, habis sholat maghrib justru dapat kabar yang mau disinggahi meninggal dunia 2 menit sebelum maghrib. Ya, jadi memang harus singgah. Bukan hanya singgah, harus nginep. Gak mungkin adik kita sendiri wafat gak kita urus. Besok paginya kita kuburkan dulu. Jam 9:30 pagi selesai pemakaman. Langsung ngebut ke sini karena ada janji di sini. Ya Allah, ini jamaah nunggu. Ya Allah, berikan kemudahan. Sudah, bismillah, tawakkal Allah. Sudah, ngebut aja sudah. Non-stop 6 jam sampai Solo. Ngebut aja, sambil zikir. Allah, 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 Allah. Terus ya, la ilaha illallah. Suatu saat
lihat juga speedometer 191. Masa sih saya lari 191 km per jam, ketinggian turunin. Nah, itu nggak sadar, ngebut aja. Nah, oleh Pak Budi disuruh singgah dulu di Hotel Aston supaya mandi dulu. Setelah mandi ke mana Sukoharjo, lalu buka puasa dulu. Rupanya Pak Budi baru buka restoran ayam goreng di situ. Belum sebulan restorannya. Nah, mari kita buka puasa ini dulu supaya berkah, supaya laris katanya. Boleh. Sambil makan saya berdoa, ya Allah, ini orang banyak berderma, banyak memberikan sumbangan untuk dakwah, untuk kegiatan zikir, berikan keberkahan dalam usahanya. Terus ngebut lagi ke sini udah terkantuk-kantuk. Saya pikir kaki ini keluar 2 jam juga. Ya, oke. Alhamdulillah kita akhirnya berjumpa dan sampailah talqin zikirin kepada Bapak Ibu semua. Ngantuk nggak? Ya, pasti ngantuk. Bapak Ibu ngantuk, saya juga ngantuk. Masih bisa fokus, masih bisa konsentrasi untuk belajar. Betul? Masih bisa? Saya tes dulu. Fokus ya, konsentrasi. Dengarkan suara perintah yang keluar dari mulut saya dan laksanakan perintah itu. Fokus. Angkat tangan kananmu. Dengarkan suara perintah yang keluar dari mulut saya dan laksanakan perintah itu. Tangan kananmu, ujung jari tengah pertemukan dengan ujung jempol. Kalian selep, bagus. Kalian begini-begini, itu udah mulai ngantuk. Kalian begininya pelan-pelan, itu udah mulai pikun. Ya, dengarkan suara perintah dari mulut saya. Fokus. Tangan kananmu, putar. Putar cepat. Tempelkan ke dagu. Tempelkan ke dagu. Saya kira tempelkan ke dagu. Mana dagu? Wah, kita dikerjain sama Pak Kiai Wahyudin. Bukan kerjain, itu pelajaran. Karena di Amerika, saya tahu sejak tahun 80 ada hasil penelitian. Orang belajar dengan mendengar, apa yang didengar setelah 24 jam hanya tersisa 10%, 1/10. Tapi orang yang belajar dengan melihat, apa yang dilihat setelah 24 jam tersisa 30%, 3 kali lipat. Jadi melihat itu pengaruhnya lebih kuat daripada mendengar. Makanya dari tadi, dengarkan suara perintah dari mulut saya, dengarkan suara perintah dari mulut, dengarkan suara perintah. Tapi begitu putar, yang Bapak Ibu lihat, anak saya begini. Apa yang dilihat, itu yang ditiru. Jadi benar hasil penelitian itu, ya. Kenapa saya ceramah? Kenapa sekarang banyak ustaz ceramah pakai laptop, pakai layar? Supaya jangan hanya memperdengarkan, tapi juga memperlihatkan. Dengar 10%, lihat 30%. Tapi dengar dan lihat digabung bukan 40, 50%. Maka Bapak Ibu kalau mendidik anak, nggak cukup mendidik kupingnya. Nah, kamu jadi anak yang soleh ya. Kalau sudah dengar suara azan, apapun tinggalkan, kau berangkat sholat. Itu yang diajar kupingnya. Tapi begitu ada suara azan yang dilihat oleh si anak, mak bapaknya ngapain? Mak bapaknya nonton TV, mak bapaknya chatting. Itu anak berangkat sholat nggak? Jadi penglihatan itu lebih kuat pengaruhnya daripada pendengaran. Kalau mau bukti, nanti tungguin Sabtu siang. Sabtu siang tengah hari tanya, kamu kemarin Jumat sholat Jumat nggak? Oh iya, apa isi khutbah? Tanya deh, Sabtu siang tanya, apa isi khutbah Jumat kemarin?
Itu setelah 24 jam apa yang didengar dari khutbah itu sudah kabur semua. Tanya, ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Apa artinya kalau khatib baca itu? Artinya khutbah hampir selesai, yang tidur segera bangun. Ya, begitu. Jadi belajar itu pakai penglihatan dan pendengaran. Maka di militer, ini kan semi militer, para bangsa dan lain-lain, itu para komandan kalau memberikan briefing, memberikan arahan, itu tidak cukup dengan lisan, itu dengan peragaan atau percontohan. Sebab kalau kita ngajar hanya dengan memperdengarkan, orang paham, ya paham. Orang dikerjain suruh belok kanan, belok kiri juga. Nah, itu. Karena nggak diperagakan, harus peragakan. Di militer itu selalu mau ada acara apapun, selalu ada general rehearsal, selalu ada apa istilahnya? Sebelum acara-acara, sebelum upacara itu, ya sebelum apel itu kan selalu ada latihannya dulu kan? Mana baris dulu, pemanasan, general rehearsal dan segala apa namanya itu ya. Jadi ada percobaaannya dulu. Itu. Ya. Saya menyaksikan mau menguburkan tentara saja pasukannya latihan dulu. Nah, itu begitu penting. Otak sudah dibagikan, silakan dikonsumsi, diminum. Saya juga mau minum juga soalnya. Sebenarnya hausnya dari tadi. Cuma berdoa saja ya Allah, mudah-mudahan panitia nggak lupa. Baik, supaya interaktif. Ada yang mau bertanya? Silakan. Mohon maaf kalau saya datangnya kemalaman karena memang harus berjuang. Tadi malam tidur cuma 1,5 jam, nyetir 6 jam. Itu tadi ya. Ditambah sini untuk ada Reza bantu nyetir dia. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Manusia ini kata Allah, bagaimana manusia itu kan sebenarnya bukan cuma badan. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Iwan. Di surat Al-Insan Allah mengingatkan, bukankah telah datang atas insan suatu masa dari waktu dulu, yang pada masa dulu itu insan belum menjadi sesuatu yang dapat dikenali. Jadi dulu-dulunya manusia itu sudah ada, tapi belum menjadi sesuatu yang bisa dikenal. Karena ketika Allah mencipta insan yang dicipta pertama itu insan yang dalam wujud roh. Roh itu bahasa Indonesianya jiwa. Kita nggak tahu bagaimana bentuknya. Bahkan para ulama sufi katakan ruh pertama adalah ruh Muhammad SAW itu. Dan dari ruh Muhammad SAW itu diciptalah ruh-ruh lain, diciptalah ruh-ruh lain, diciptalah ruh arwah di alam lahut, dicipta awal. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Sirrul Asrar. Kita semua makhluk rohaniah dulu. Setelah dicipta alam lahut, alam jabarut, alam malakut, alam mulki. Alam mulki itu ya ini alam fisik yang kita lihat, ada hutan, ada gunung, ada awan, ada matahari, benda-benda planet itu alam mulki, termasuk salah satunya adalah bumi. Nah, setelah dicipta bumi, Allah kumpulkan para malaikat dan berkata, aku akan menjadikan di bumi itu ada khalifah. Siapa yang disiapkan menjadi khalifah? Manusia. Lah manusia masih berupa roh di alam lahut. Iya, manusia akan diturunkan ke muka bumi secara bergilir untuk menjalankan tugas sebagai khalifah. Nah, kita sedang diturunkan ke muka bumi. Tapi kalau diturunkan berupa roh saja, bagaimana roh bekerja? Roh itu harus mengurus bumi.
Bagaimana mencegah longsor, banjir, menggali tanah. Roh bagaimana menggali tanah, bikin terowongan air, bikin saluran air. Susah kalau cuma roh. Maka dalam kitab tafsir dijelaskan, mula-mula Allah turunkan malaikat ke muka bumi, dan dari tanah yang ada di bumi Jibril membentuk bashar. Apa itu bashar? Kalau badan itu udah nggak hidup. Fir'aun setelah tenggelam, apa kata Allah? Fal yauma nunajjika bi badanika. Tapi hari ini aku akan tetap menyelamatkan badanmu, hai Fir'aun. Begitu kata Allah. Nah, jadi kalau badan itu sudah nggak punya hayat. Hayyun hidup, hayatun kehidupan. Hayat. Kalau hayatnya habis, jadi badan. Tapi kalau badan ada hayat, ada nyawa, namanya bashar. Nah ini bashar. Inni khaliqum basyaram min tin, kata Allah. Akulah pencipta bashar dari tanah. Fa idza sawaituhu, kalau basharnya sudah sempurna, wa nafakhtu fihi, lalu kutiupkan ke dalamnya, min ruhi, sebagian dari rohku, salah satu dari roh-roh koleksiku, salah satu dari roh-roh ciptaanku, kutiupkan masuk ke dalam bashar. Jadi kita adalah makhluk roh yang sedang dihadirkan di dalam bashar. Nanti makin lama makin tua, sakit-sakitan basharnya mati. Begitu bashar mati, hayatnya, nyawanya habis, tenaga hidupnya habis, bashar ambruk, tinggal badan, blok. Kalau bashar mati, bagaimana dengan diri kita yang ruh? Diri kita yang ruh dicabut, dikeluarkan, itu namanya wafat. Jadi mati dan wafat itu beda. Lihat surat Az-Zumar ayat 42, surat 39 ayat 42. Kalau mau catat. Juga surat 6, surat Al-An'am ayat 60 dan 61. Itu membedakan mati dan wafat. Disebut mati ketika bashar kehabisan hayat, nyawa, maka habis hayatnya, tinggal badannya ambruk. Kan lagunya, sepanjang hayat masih dikandung badan. Nah itu, kalau hayat tenaga habis, maka blok badan roboh. Kalau masih ada hayat, bashar mati, ruh wafat, diwafatkan. Bashar yang mati dikubur, busuk, terurai, musnah. Tetapi diri kita yang ruh tidak mati, tidak musnah. Saya mau tanya, Bapak Ibu, mau mati nggak? Ragu ya. Saya tanya, Bapak Ibu, mau masuk surga nggak? Bagaimana mungkin masuk surga kalau nggak mati dulu? Inilah paradoks. Pengen masuk surga tapi nggak mau mati, gitu ya. Bashar mati, roh tidak mati, dibawa menghadap Allah. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Maka akan ada suatu hari roh menghadap Allah, berdiri di hadapan Allah bersama malaikat di kanan dan di kiri, shaffa, membentuk shaf. Roh menghadap Allah. Ketika roh sudah menghadap Allah diadili, yauma, pada hari itu la yanfa'u malu wala banun, tidak ada lagi manfaat harta maupun keturunan, illa man atallah, kecuali roh yang menghadap Allah membawa qalbun salim, membawa qalbu. Jadi kita roh dihadirkan ke bumi, masuk ke dalam bashar mati, kita yang roh kembali menghadap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, qalbu menghadap Allah membawa roh, menghadap Allah membawa qalbu. Apa itu qalbu? Nah, ini bashar, badan kita memiliki qalbu. Roh, jiwa juga memiliki qalbu. Qalbu itu dari bahasa Arab ada dua. Mana qalbunya bashar, mana qalbunya badan? Ini hadisnya.
Di dalam jasad, di dalam tubuh ada segumpal daging. Kalau gumpalan daging itu baik, seluruh jasad akan baik. Kalau gumpalan daging itu rusak, seluruh jasad akan rusak. Ala wahyal qalbu, gumpalan daging itu adalah qalbu. Menurut hadis ini, inilah qalbu yang berupa gumpalan daging. Kalau dia rusak, seluruh tubuh rusak. Itu qalbu di Indonesia, di Purwokerto disebut apa? Hati. Kalau di gambar ini yang mana yang namanya hati? Nih, hati itu ini. Liver bahasa Inggrisnya. Dada sebelah kanan, bagian bawah. Ini tulang iga terakhir, di dalamnya ada hati, liver. Apa tugas hati, liver? Menyaring darah. Darah masuk ke liver, kalau ada virus, kuman, ya, zat partikel bebas itu disaring oleh liver, hati. Hati, liver, tugasnya menyaring darah. Bahasa Arabnya adalah kibdu. Kibdu. Kalau di Mesir disebutnya kibda. Kalau orang-orang Arab, keturunan Arab di Solo menyebutnya kabid. Di kantor kita kabid kepala bidang. Kabid, kibda. Itulah hati. Jadi qalbu apa? Qalbu bukan hati. Di Arab sana qalbu itu adalah jantung. Itu, ya. Di Madinah Mustashfa Al-Qalb, rumah sakit qalbu, rumah sakit jantung. Itu. Nah, nih buku pelajaran biologi anak sekolah di Arab. Itu qalbu, gambarnya jantung. Nah, ini hati gitu. Ada orang kena tusuk, jelek, tembus ke dalam jantung, ke dalam qalbunya, bolong, terjadi pendarahan. Diletakkan di atas meja operasi, dibius, dibelah dada, dibelek. Setelah dibelek, dikuatkan, dipasangi alat untuk mengganjal, untuk membuka. Dari atas ada kamera. Nih, yang lihat tega gak tega, inilah video operasi jantung. Nah, ini tulang iga sebelah kiri. Pembuluh darah sudah dipotong, sambungkan dengan pipa supaya darahnya tidak terbuang. Sambungan ke empedu digunting. Lalu qalbu, jantung ditarik keluar. Rongga dada disedot pakai vakum cleaner untuk membersihkan. Setelah itu qalbunya, jantungnya diperiksa. Mana bagian yang bolong kena tusuk? Kalau yang ini bekas potongan tadi. Nah ini nih, di sini bocor nih, bolong. Lihat saat ditarik, dibentangkan di ujung pinset ada bolong. Nah itu kelihatan bolong. Oh bocornya di sini. Terus kalau sudah ketahuan bocornya di situ, diapain? Dijahit. Kenapa dijahit? Karena dia cuples, nggak pakai ban dalam. Lalu masukkan lagi ke rongga dada, sambungkan pembuluh darah, dikagetin dengan listrik. Blok, aktif lagi. Ini qalbu, qalbunya badan, qalbunya basyar, qalbu badan, qalbu basyar, jantung di tengah dada kiri. Ruh, bagaimana bentuk ruh? Yang nggak tahu, gaib, abstrak. Tapi dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, wa fir ruh al-qalb, di dalam ruh ada qalbu. Jadi intinya ruh qalbu. Karena itu qalbu yang ini sering disebut lubun. Lub artinya inti, jamaknya albab. Kalau diberi alif lam ma'rifah menjadi al-albab, dan situlah muncul istilah ulil albab, inti. Dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, orang beriman itu qalbunya bersih, tapi saat dia berdosa terbentuk bercak hitam. Dia dusta, dia dengki, dia dendam, terbentuk kotoran hitam. Makin banyak dosanya, makin banyak kotoran hitam, seluruh qalbunya
Saya tanya kepada dokter bedah jantung, dok, apakah dokter pernah membelah dada seseorang mengoperasi kolbunya jantungnya? Yang belakangan dokter baru tahu itu pasien penjahat tuh, perampok, koruptor, penjahat. Oh sering. Apa warna kolbunya? Warna jantungnya orang-orang jahat itu hitam. Sepanjang saya jadi dokter, saya tidak pernah lihat jantung kolbu warnanya hitam. Jadi orang meskipun jahat, kolbunya secara fisik jantung itu tidak hitam. Karena Nabi katakan orang jahat kolbunya menghitam, dalam hadis itu kolbu yang ruh. Kolbu yang ruh itu bahasa Indonesianya hati nurani. Hati nurani. Cuma karena dia akan kepanjangan, orang suka memotong jadi hati saja, malah keliru. Kalau hati, liver, kibdun. Kalau jantung, kolbu fisik. Nah kalau ruh ada kolbunya hati nurani. Sebut lengkap hati nurani. Jangan disingkat-singkat. Apalagi disingkat jadi Hanura. Itu. Jadi kita punya basar, badan disiapkan dulu. Ada kolbunya. Tapi diri kita yang hakiki bukan badan. Badan ini cangkang. Badan ini casing. Diri kita yang hakiki adalah roh, dan roh ditiupkan masuk ke dalam badan. Roh juga memiliki kolbu. Kolbunya roh itulah hati nurani. Orang Jawa menyebutnya manah. Manah, hati nurani. Nah, itu kita dimasukkan. Sudah, sekarang kita lagi hadir. Nanti basarnya mati, maka rohnya diwafatkan, dicabut keluar. Nah, yang penting sebelum mati saja bagaimana kolbunya itu bisa nyambung kepada Allah. Nah, yang penting kolbunya nyambung ke Allah. Itu. Dan kolbunya ditalkin zikir amalkan, nanti terbuka. Demikian sudah pukul 10:18. Alhamdulillah. Akhirnya selesai juga. Ya Allah, ini masjid suci, rumahmu yang mulia ya Allah. Kami berkumpul di sini menahan dingin, menahan kantuk, menahan letih. Sisa-sisa lemah di siang hari puasa. Tidak ada yang kami harap kecuali ridho-Mu ya Allah, kecuali ampunan-Mu ya Allah, kecuali rahmat-Mu ya Allah. Limpahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang menjadi pokok iman, agar kami tidak pernah ragu sedikit pun terhadap kekuasaan dan keagungan. Kokohkan iman dalam qalbu kami. Tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Rasul-Mu menjanjikan Ramadan siang dan malamnya penuh kemuliaan. Doa-doa di malam Ramadan tidak pernah ditolak. Ya Allah, kami tidak ragu dengan janji Rasul-Mu. Karena itu doa kami ini kabulkan ya Allah. Pejamkan mata, tunduk sebentar ke arah qalbu. Silakan memohon masing-masing urusan rahasia masing-masing. Minta. Ada yang sedang punya problem apapun, minta. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, dengar dan kabulkan ya Allah. Dengar dan kabulkan ya Allah. Kami tidak punya lagi tempat bergantung kecuali Engkau ya Allah. Penuhilah kebutuhan kami ya Allah. Cukupkan kepentingan hidup rumah tangga kami ya Allah. Amin ya Allah. Bantu kami menyelesaikan problem kami ya Allah. Tolong kami ya Allah. Tak sanggup kami tanpa pertolongan-Mu. Amin ya Allah. Ini doa Ramadan kami. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. 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 Tutup dengan Al-Fatihah. Salawat. Terima kasih.
kasih Bapak Ibu sekalian atas segala perhatian kesabaran yang menunggu kami. Tadi udah buka puasa ya? Siapa yang masak buka puasa? Ibu. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang masak dari kemarin saya ucapkan terima kasih. Jadi itu pula yang menyebabkan saya tetap harus berangkat karena dikirimin foto-foto tuh ibu-ibu lagi pada masak. Ibu-ibu masak acaranya gak jadi. Saya bilang sama istri, ayo berangkat. Nah, begitu ya. Demikian, terima kasih sekali lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah mendapatkan suatu ilmu yang luar biasa tentang fikih, sudah disampaikan sama beliau, dan kita sudah mendapatkan ilmu di antaranya adalah menerima takdir fikih. Alhamdulillah, semua dengan guru kita masalahnya sudah bersambung kepada Rasulullah SAW. Insyaallah apapun yang menjadi cita-cita kita dengan doa-doa tadi, insyaallah dikabulkan oleh Allah. Amin. Artinya sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah kita suatu saat nanti bisa berjumpa kembali dan sama-sama tadi. Saya berharap mudah-mudahan kedepannya tadi ada Pak Camat, Pak Kapolsek dan tim dan Ramil semua datang. Insyaallah suatu saat nanti beliau bisa duduk bersama-sama kita untuk mendapatkan daging fikih. Insyaallah. Lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah.